105,6 FM. This is brainwaves powering your minds on Radio Kami. FM, Radio Kami, radio digital, dan podcast KMN Sukabumi. Halo Sobat Alpa, selamat pagi and happy weekend ya. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan bahagia ya di pagi hari ini. Seneng banget nih rasanya bisa nemenin kalian di Brainwaves, ruang generasi berbagi informasi. Kembali lagi nih bareng aku, Desnira, yang bakal nemenin Sobat Alpa semua selama 45 menit ke depan. Dengan obrolan yang tentunya asik dan bermanfaat banget deh. Topik pagi ini gong banget loh Sobat Alpa. Kita akan bahas tentang sains dan teknologi, khususnya teknologi inovatif untuk masa depan berkelanjutan. Tapi sebelum kita bedah tuntas nih ya Sobat Alpa, aku kayaknya penasaran banget deh, gimana sih pendapat Sobat Alpa di luar sana tentang teknologi apa yang dibutuhkan, dan kira-kira Sobat Alpa milih apa ya, antara teknologi terbarukah atau teknologi ramah lingkungan? Yuk kita dengerin dulu suara dari Sobat Alpa. Check this out! Kalian siapa, dari prodi apa, dan angkatan berapa? Halo, aku Cesta dari Manajemen Agribisnis angkatan 62. Halo, nama aku Nelia Yasminaini dari prodi Manajemen Agribisnis angkatan 62. Di sini mau sedikit tanya-tanya nih, menurut kalian teknologi apa sih yang paling dibutuhkan untuk membuat masa depan lebih berkelanjutan? Oke, kalau dari aku sendiri itu ada AI. Kalau misalnya aku transportasi ramah lingkungan sih. Namanya siapa dan dari mana? Halo, nama aku Amalia dari prodi PPP. Kalau boleh pilih nih Kak, Kakak lebih tertarik sama teknologi energi terbarukan atau teknologi ramah lingkungan nih, dan kenapa? Pastinya kalau aku pribadi seperti lebih prefer ke energi teknologi ramah lingkungan ya. Karena ya aku pengen hidup lama, hidup panjang, anak cucu kita juga pengen hidup panjang umur kan, kalau lingkungan ya. Wow, menarik banget ya Sobat Alpa jawaban-jawabannya. Untuk membahas ini lebih dalam nih ya, pagi ini aku sudah ditemani narasumber yang keren banget. Kalian bisa tebak gak sih kira-kira siapa? Kalau kalian pantauin IG Brainwaves, kalian pasti tahu deh siapa orangnya. Beliau ini founder dari Saling ID, Yops, yaitu Kak Derus. Halo Kak, gimana nih kabarnya pagi ini? Baik banget, Alhamdulillah ya Kak, seneng banget deh dengernya kalau kabar dari kakaknya baik banget. Semoga sehat terus dan selalu semangat buat berbagi inspirasi buat kita semua ya Kak. Ngomong-ngomong nih Kak, aku sama Sobat Alpa penasaran banget deh. Kan Kak Derus ini founder dari Saling ID ya. Boleh dong Kak di-share ke Sobat Alpa semua sebenarnya Saling ID itu apa ya? Terus gimana nih awal mula terbentuknya Saling ID ini? Oke, Saling ID itu adalah geng. Saling ID itu adalah awal komunitas ngomonginnya tentang lingkungan dan sosial. Cuman di 2019-2020an lah kita melegalkan jadi sebuah ormas atau NGO. Kerennya NGO. Nah, awalnya kenapa terbentuk ini? Terbentuknya sebenarnya
atas dasar cinta Oke. lingkungan. Jadi waktu itu tahun 2018 triggernya adalah di medsos itu banyak banget konten yang ngevideoin penyu yang hidungnya kena sedotan. Oke, aku kayaknya pernah tahu deh itu deh. Ya. Nah, akhirnya tahun 2018 itu kita bikinlah pergerakan karena waktu itu di Sukabumi masih cukup susah untuk ikut kegiatan sosial Oh iya, dan lingkungan. benar banget. Lingkungan tuh susah banget. Akhirnya waktu itu ya udah deh kita bikin, dan awal namanya tuh bukan saling, namanya Gertangan, Gerakan Cinta Lingkungan. Gerakan cinta lingkungan ya Kak. Iya, cuman akhirnya kita cari nama yang lebih catchy, akhirnya nemulah akhirnya Sahabat Lingkungan dan disingkat jadi Saling gitu. Oke, wah menarik banget ya Kak. Ternyata dari yang namanya tadi jadi Saling ID itu Iya. sebuah nama yang bagus gitu. Oke. Dan dari permasalahan yang ada di sekitar kita nih bisa banget jadi ide yang bermanfaat banget nih buat masyarakat dan masa depan yang berkelanjutan ya tentunya Kak. Tapi selama proses membangun Saling ID ini kira-kira ada gak sih Kak tantangan atau hambatan selama proses perjalanan Saling ID? Kalau ada gimana sih Kak cara Kakak ngambil solusi dan tanggapan Kakak mengenai masalah tersebut? Oke, tantangannya adalah sebenarnya tantangannya sama saja seperti komunitas-komunitas yang lain sebenarnya, seperti pergerakan-pergerakan yang lain sebenarnya. Cuman kalau ngomong lingkungan khususnya, tantangannya adalah kepedulian dari orang-orang yang sebenarnya yang susah. Oke. Jadi kita mau bikin program apapun dan lain halnya itu susah banget karena orang-orangnya kepedulian masyarakatnya susah banget. Pastinya Pasti sih ya belum Kak. aware sama isu lingkungan gitu. Nah cuman yang selalu jadi yang selalu jadi pegangan kita sampai saat ini dari awal ngebangun, kita yakin dan percaya kalau setiap hal baik itu pasti jadi hal baik lagi nantinya. Jadi dan kita selalu bilang kalau hal baik itu jangan dinanti-nanti. Jadi ya udah jalan aja, mau orang peduli atau enggak, kita jalan aja karena misi kita adalah bukan short term, misi kita adalah long term. Karena kita yakin nanti ke depannya mereka juga akan sadar. Makanya kita tidak fokus sama orang-orang tua, kita fokus ke anak-anak muda, potong generasi. Wow, ternyata gak mudah ya Kak. Lika-liku perjalanan dari Saling ID ini sampai jadi sebesar ini gitu. Salut banget sih aku sama kakak dan tim kakak tentunya. Kayak kakak ini bisa tetap tenang problem yang dari masalah yang ada gitu di sekitar kakak. Setuju banget sih Kak. Sobat Alpha, kalau Kak Derus ini keren banget gak sih? Kita tuh kayak auto jadi terinspirasi nih sama Kak Derus. Tapi kayaknya gak cuma aku doang deh yang ngerasa kagum sama kakak gitu. Tapi Sobat Alpha semua juga pasti setuju kan? Kalau dari kalian semua tuh pasti ngerasa bangga gitu sama kakak karena ada penerus masa muda gitu yang mau membuat Saling ID ini gitu. Oke, cerita dari Kak Derus ini buat pikiran kita makin ke-upgrade gak sih Sobat Alpha? Kalau setiap tantangan tuh bisa banget buat jadi batu loncatan nih buat menciptakan sesuatu yang gong banget. Apalagi kita sebagai anak muda atau kerennya si Gen Z ya. Kita tuh punya power besar loh buat ngebangun sesuatu yang gong juga kayak Kak Derus tadi. Oh ya, buat membakar semangat Gen Z nih, aku udah siapin satu lagu keren banget buat nemenin Sobat Alpha semua di pagi hari ini. Kita langsung dengerin kali ya. Tapi harus tetap stay tune terus di Brainwaves. Enjoy the music and happy listening. This is brainwaves powering your mind on radio. Call me. Balik lagi nih sama aku Desnira, si paling ready banget buat nemenin Sobat Alpha semua pagi ini. Yups, pastinya dengan obrolan yang gak bikin kalian boring dong tentunya. Kayaknya aku mau nanya dulu nih Sobat Alpha, lagu tadi bikin kalian semangat gak sih? Atau malah semangatnya tetap sama aja? Pokoknya kalau pagi-pagi gini semangat kita harus tetap mode on ya, biar kita juga makin produktif. Apalagi obrolan kita pagi ini ditemenin Kak Derus, jadi harus mode on terus semangatnya ya.
Sobat Alfa, aku mau curhat dikit nih. Tadi pagi tuh aku bingung banget tahu buat ngatur jadwal aku hari ini. Tapi aku inget kalau aku bisa nanya ke AI. Dari situ aku ngerasa kebantu banget loh ternyata. Jadi jadwal harian aku berasa lebih efektif. Nah, ngomong-ngomong nih soal AI dan teknologi, Sobat Alfa tahu gak sih kalau Saling ID yang dibangun Kak Derus ternyata udah mulai ngembangin teknologi loh. Contohnya nih, ada reverse vending machine yang merupakan teknologi ramah lingkungan yang dirancang untuk menerima botol bekas dan menukarnya dengan poin atau intensif nih. Keren banget ya Sobat Alfa teknologi yang diciptakannya, apalagi di zaman sekarang yang terus berkembang gitu. Kira-kira gimana sih Kak prosesnya sampai Kakak dan tim Saling ID ini bisa ciptain teknologi ramah lingkungan kayak gini? Dan apalagi nih kayak kekinian banget gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya si RVM atau reverse vending machine ini tuh sebenarnya nggak baru-baru banget ya sebenarnya. Jadi tapi kalau aku bilang memang tidak ada ide yang original saat ini ya, nggak ada ide yang original. Jadi semua memang pasti ATM. Nah, memang cuman kebanyakan itu orang mengenal kalau RVM itu adanya di luar negeri. Oke, bener banget. Aku pernah lihat di TikTok juga sih. Iya. Nah, sebenarnya ide ini tuh sudah muncul dari 2-3 tahun ke belakang. Oke. Cuman kebetulan karena kita punya komunitas, jadi kita kan punya uang buat bikinnya. Tapi aplikasinya sudah mulai dibentuk dari 2019. 2019, oh berarti cukup lama ya. Cuman belum ke RVM. Nah, tahun lalu kebetulan kita dapat donor dari Inggris. Wah, keren banget. Bikin itu. Keren banget, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, akhirnya kita bikinlah si RVM ini. Kenapa? Karena menurut kita jalan 7 tahun ngomongin lingkungan. Tantangannya tadi cukup berat banget untuk awareness-nya anak masyarakat gitu ya, orang-orang. Nah, akhirnya kita kan tadi fokus ke anak-anak muda. Anak-anak muda itu menurut kita harus dikasih experience. Iya, benar banget. Nah, Gen Z ini harus dikasih experience. Nah, akhirnya kita ngomongin lingkungan itu dengan experience. Nah, salah satunya adalah RVM. Jadi ngumpulin botol yang biasanya cuma diantar doang atau dikasih doang gitu ya, kita aplikasikan dengan mesin dan pakai AI juga di dalamnya. Nah, akhirnya setelah dicoba, karena mesin ini kita simpan di SMA 2. Di SMA 2 aja atau gimana sih, Kak? Baru satu, karena yang modulan dengan Inggrisnya baru di satu tempat. Nah, setelah kita coba dan kita simpan, anak-anaknya excited banget. Tentunya sih. 1 minggu yang seharusnya itu tuh bayangan kita ya full satu mesin itu, bayangannya kita 1 bulan lah kurang lebih bisa full. Ternyata 1 minggu udah full mesinnya. Wah, berarti excited dari banget. Anak-anak SMA tuh membara banget. Betul, gitu ya, Kak. Sampai penjaga sekolahnya juga excited. Oh my god. Setiap malam dia selalu ini ngumpulin botol. Oh, oke. Itu padahal setiap malam tuh suka ada liburnya juga gitu, tim kita juga kadang-kadang error gitu kalau sore-sore atau malam-malam karena ya ada liburnya juga gitu. Nah, itu saking excitednya banget. Nah, misi kita tadi, kita pengen ngomongin lingkungan itu pakai experience, bukan cuman clean action gitu-gitu aja. Kayak kalau clean action gitu-gitu aja ya udah biasa aja gitu. Dan akhirnya nanti orang-orang mikirnya kalau kotor juga nanti ada saling, kalau kotor ada si A, ada si B gitu. Tidak merubah habitnya gitu. Makanya kita bikin dengan experience gitu. Wah, ternyata dari prosesnya juga cukup panjang banget ya, Kak. Kayak seru banget gak sih Sobat Alfa kalau di sekitar kita ada teknologi kayak gitu. Kira-kira selain lingkungan jadi bersih, tapi bikin suasana juga jadi nyaman banget. Iya gak sih, Kak? Nah, dari penjelasan Kakak yang tadi keren banget, aku jadi pengen tahu nih, Kakak gimana sih cara kerja dari reverse vending machine? Betul gak sih, Kak? Iya, betul. Okay. Kita singkat saja di RVM. Oh iya, RVM ya. Sistem kerjanya sebenarnya sederhana, tinggal download aplikasinya sebenarnya. Ada di aplikasi Saling Apps namanya. Ada di Play Store dan App Store kali ya? Di App Store kayaknya belum ya. Oh, oke. Karena memang nah ini sebelum ke cara pakainya dan Saling membuat mesin ini tuh
100% lokal. Semua bekerja sama dengan orang-orang lokal, dengan mahasiswa khususnya. Mahasiswa apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Mahasiswa kampus sebelah lah pokoknya. Oh. Oke. Salah satu kampus yang di ujung jalan sana. Ujung jalan sana ya. Gitu. Nah, kita kerjasama dengan mereka. Dan rencananya kita mau bikin lagi satu mesin itu pencacah dan sama juga kolaborasi dengan mahasiswa. Mimpi kita adalah kita juga pengen membangun di lokalnya, khususnya dari mahasiswa. Aplikasi itu kita kerjasama sama mahasiswa juga. Jadi semua dari lokal, semua sistem dan lain-lain dibangun di lokal. Jadinya tidak ada gas karbon yang nambah lagi karena dibuat dari luar. Iya, semua betul di lokal banget. gitu. Dan tadi ngomongin cara kerjanya dari aplikasinya ada nanti di mesinnya ada barcode, tinggal di barcode. Oh, Terus, jadi tinggal di scan barcode iya, ya tinggal Kak? scan barcode nanti ada apa ya perintah-perintah lainnya di mesinnya karena ada layarnya. Lalu tinggal masukin aja botolnya. Oke. Nah gitu. Dan sebenarnya misinya bukan cuman ngumpulin sampah, tapi kalau ada brand-brand mau misalnya menambah misi green company-nya itu juga bisa ditempel di RVM. Jadi ada sisi bisnisnya juga sebenarnya. Keren banget sih Kak. Ternyata cara kerjanya simple banget ya, kayak mempermudah kita buat ngelakuin hal itu gitu. Oke, aku tertarik sih Kak. Kayaknya udah ini aku bakal download aplikasinya. Jangan lupa ya Sobat Alpha untuk download juga aplikasinya. Jadi iya serius Kak, karena setelah aku ngedenger nih dari Kakak gitu ya, itu tuh bisa ngebantu banget gitu buat lingkungan sekitar kita gitu. Nah bayangin aja ya kalau di sekitar kita ada teknologi kayak gitu, kayak yang Kakak buat tadi, lingkungan jadi lebih bersih dan kita juga lebih nyaman gak sih hidup di dunia ini. Tapi Kak, kira-kira dari teknologi ramah lingkungan ini udah ngasih dampak apa aja sih buat masyarakat sekitar gitu? Mungkin Kakak bisa ceritain sedikit nih dampaknya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sukabumi. Oke. Dampaknya tidak apa ya? Karena tadi mimpi kita adalah tidak short term. Kalau short term itu kayaknya besoknya juga hilang lagi. Mimpi kita long term, memang panjang sekali. Salah satu dampak yang terasa sampai saat ini, walaupun ini nggak tahu ya hasil dari kita atau tidak, dan ini juga memang bukan terlahir dari pas ada RVM, tapi pas terlahir adanya saling. Itu di Sukabumi 2019 ada aturan, ada perwal tentang pelarangan kantong plastik. Oke, iya betul banget. Nah, itu salah satu yang kita dorong. Nah, sama yang kita rasakan adalah dari 7 tahun ini kita berjalan, akhirnya dampaknya banyak muncul komunitas-komunitas lain yang juga bergerak di isu-isu kebaikan, bukan cuma lingkungan tapi hal-hal baik. Ya entah itu memang terinspirasi dari kita atau apapun, tapi salah satu dampaknya itu banyak anak-anak muda akhirnya yang juga banyak bergerak di hal-hal baik. Itu menurutku juga jadi dampak. Iya sih, betul banget. Wah, ternyata cara kerja wah keren banget nih Sobat Alpha. Coba bayangin kalau misalnya satu mesin aja nih Kak bisa ngumpulin ratusan botol plastik nih. Lama-lama lingkungan kita akan lebih bersih nih. Dampaknya bisa terasa banget nyata dan bikin masyarakat jadi lebih nyaman dengan lingkungan yang bersih dan terjaga gak sih Kak? Apalagi nih ya, kalau semisal mesin ini ada di sekitar kita. Contohnya ada di keramaian atau di kampus IPB gitu Kak. Kira-kira kayak auto lingkungan kita tuh jadi bersih banget gak sih? Dan terus nyaman lagi. Dan yang paling penting, kita juga bisa ikut berperan nih buat menjaga lingkungan. Jadi gak harus orang dewasa yang ikut berperan, tapi kita sebagai Gen Z, kayak kita gini nih Kak, bisa banget loh ikutan berperan aktif. Apalagi kita tahu kalau dampaknya itu positif banget untuk berkelanjutan di lingkungan gitu. Tapi obrolan kita gak sampai di situ loh. Masih ada pembahasan lagi nih. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang gak kalah penting sama pembahasan selanjutnya. Tetap di Brainwaves, ruang generasi berbagi informasi. Hey, kamu tahu gak sih? Kita semua tuh bisa berperan aktif buat jaga lingkungan loh. Emang iya ya? Iya, bisa banget loh. Mulai dari hal kecil pun bisa jadi langkah awal buat ngejaga lingkungan.
Wah, kamu serius? Emang langkah awalnya apa aja? Kau bisa mulai dari buang sampah pada tempatnya, terus ajak teman kamu deh untuk peduli lingkungan. Serius? Dari hal kecil kita bisa jaga lingkungan? Iya dong, coba bayangin kalau setiap orang punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya. Pasti lingkungan kita akan lebih bersih, terus nyaman pula. Iya juga sih. Aku jadi pengen mulai dari sekarang nih. Yuk Sobat Alpa, jaga lingkungan kita dari hal terkecil untuk perubahan yang besar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Brainwaves. Ruang generasi berbagi informasi. This is brainwaves powering your mind on radio. Kami. Halo Sobat Alpa, balik lagi nih sama aku Desnira. Nah, tadi di awal kita udah dengerin suara Sobat Alpa lewat Vox Pop yang mayoritas setuju mengenai teknologi ramah lingkungan yang mempunyai peran besar dengan Kak Derus yang mempunyai peran besar untuk lingkungan. Obrolan kita dengan Kak Derus ini seru banget kan? Bener-bener kayak bikin pikiran kita tuh ke-update dan semangat banget buat ikut berperan aktif nih di lingkungan. Nah, sekarang kita akan bahas nih tentang peran anak muda. Ada pertanyaan yang masuk ke aku nih. Menurut kakak, kalau dilihat dari teknologi nih ya kak, yang ada di Saling ID, seberapa peran penting sih kak peran anak muda sebagai pelopor dalam mengenalkan dan menggunakan teknologi ramah lingkungan, terutama ke masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Sukabumi? Penting sekali. Kenapa? Karena anak muda dekat banget sama teknologi dan banyak masyarakat sekarang juga memang sudah menggunakan teknologi, khususnya media sosial. Nah, tapi yang paling dekat dan paling kreatif kan anak-anak muda. Nah, jadi anak-anak muda itu penting banget untuk menyebarkan hal-hal bukan cuma tentang Saling ya, tapi hal-hal baik lainnya. Iya, itu betul banget. Perlu banget peran anak-anak muda. Dan kenapa anak-anak muda juga harus bergerak khususnya isu lingkungan? Karena data UNICEF ya, kata UNICEF 1 miliar anak muda itu akan terdampak dari krisis iklim kalau tidak berubah pergerakan dari hari ini. Nah, jadi kalau anak muda gak gerak, khususnya ngomong ke lingkungan, ya mereka juga akan terdampak. Makanya anak muda penting banget. Ternyata anak muda itu, kita sebagai Gen Z itu berperan besar juga ya untuk memperkenalkan teknologi ramah lingkungan nih ke masyarakat luas. Gimana nih Sobat Alpa, sudah terjawab belum jawaban dari Kak Derus tadi? Kita lanjut aja kali ya kak ke Kak Derus lagi nih. Kira-kira ada gak sih kak tips buat Gen Z biar kita tuh gak cuma nikmatin teknologi ramah lingkungan nih kak, tapi juga kita berperan aktif buat ikut sebagai agen perubahan positif di lingkungan sekitar kita? Ada, cuma mau apa enggak itu aja sebenarnya. Kalau dari aku sendiri sih mau kak. Iya, kalau ada sih pasti ada ya, karena motivator juga banyak, orang-orang yang bergerak juga banyak. Pertanyaannya cuma satu, kan anak-anak muda mau atau enggak sebenarnya. Iya, betul gitu. Karena tidak banyak anak muda yang mau, apalagi ngurusin sampah. Kayak misalnya ngomongin Pandawara, apakah banyak anak muda yang mau turun ke sungai buat ngambilin sampah? Enggak kan sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah anak muda mau atau enggak sebenarnya. Nah, tapi kalau tadi ngomongin gimana caranya anak muda, hal yang simpelnya adalah gini sebenarnya. Hal yang simpelnya, aku belum bisa misalnya bawa tumbler, aku belum bisa misalnya menggunakan tote bag dan lain halnya. Ya udah, sesimpelnya adalah gunakan media sosialnya dengan baik dan benar, itu aja. Karena berapapun banyak followersnya, kita ini adalah influencer. Iya, jadi betul. share hal-hal baiknya di media sosial. Walaupun misalnya followers aku cuma 100 gitu, ya udah gak apa-apa. Dari 100 juga pasti nanti akan ada nambah 1, 2, akhirnya jadi bola salju yang akhirnya membesar isu baiknya gitu. Jadi paling simpelnya adalah gunakan media sosialnya dengan baik dan benar. Itu juga sudah membantu sekali. Jadi yang penting kita tuh punya niat baik dulu, gitu, ya gak sih kak? Baru dulu. apakah masyarakat ini mau kayak mengikuti dengan yang kita perbuat baik itu atau enggak, itu nanti gitu. Betul, ya. Yang penting kita berbuat. Kalau dari kita ya, kalau dari aku khususnya, kita tidak
tidak peduli dengan mereka mau atau tidak, sebenarnya kita berbuat aja. Dan setelahnya kita fokus bukan ke yang nggak maunya, kita fokus ke yang maunya. Iya, Jadi betul misalnya ada 100 orang yang kita, jadi target market kita misalnya gitu ya, ternyata yang mau cuma 2, terus kita mikirin yang 98, ngapain gitu ya, udah kita fokus ke yang 2, akhirnya yang 2 ini kita buat besar dan akhirnya pasti akan nambah gitu. Jadi ya apa nggak mau, toh nanti juga dia akan ngerasain sendiri. Wah, makasih banget loh Kak untuk tipsnya yang bermanfaat dan menginspirasi banget ini untuk Sobat Alfa. Mungkin yang terakhir nih Kak, ada gak sih harapan Kakak untuk generasi muda nih Kak, untuk terus berperan aktif, untuk gimana nih Sobat, untuk terus berperan aktif gimana nih Sobat Alfa? Obrolan kita pagi ini kayaknya seru banget gak sih? Karena ada Kak Derus. Kayaknya buat pagi ini mungkin kita santai dulu kali ya Kak. Untuk lebih santai lagi, aku siapin lagu nih buat Sobat Alfa. Yuk langsung dengerin dan nikmatin musiknya. Stay tune terus di Brainwaves, ruang generasi berbagi informasi. Happy listening and let's go! Bingung cari hadiah unik dan lucu? Crocobites jawabannya. Mainan rajut handmade yang lucu, aman, dan yang pastinya harganya ramah di kantong banget. Cocok banget buat koleksi, hadiah, ataupun hiasan nih. Buat yang penasaran, langsung aja buat kepoin Instagramnya di @crocobites. Jangan sampai kelewatan ya. Segera dapatkan Crocobites dan buat hari-harimu lebih cerah. This is brainwaves powering your mind on Radio Kami. Wah, gak kerasa banget ya Sobat Alfa. Ternyata kita udah di penghujung obrolan nih. Obrolan kita pagi ini bener-bener seru dan inspiratif banget ya. Apalagi dengan adanya Kak Derus. Buat obrolan kita makin gong pokoknya. Tapi nih Kak, aku mau tanya nih ke Kakak. Harapan Kakak untuk anak muda nih, untuk anak Gen Z gitu ya. Apa sih Kak kira-kiranya? Buat anak-anak muda, buat Gen Z tadi kataku tadi aku bilang sebenarnya yang akan terdampak terhadap krisis iklim, kerusakan lingkungan dan lain-lain adalah anak-anak muda. Jadi kalau anak-anak muda tidak bergerak, ya ini ada penelitian katanya ya, tahun 2030 kalau kita tidak merubah apapun, buminya bakal tidak ada. Dan katanya Indonesia bakal punya generasi emas tahun 2045. Nah, jangan berharap Indonesia punya generasi emas. Jadi aku sering bilang kalau Indonesia emas 2045 bullshit kalau buminya gak ada. Iya gitu. betul. Karena kalau tidak merubah apa 2030 buminya hilang. Kita Indonesia emas 2045 hilang, tidak ada. Makanya harus merubah sesuatu dari itu yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Dan karena anak-anak muda yang bakal menjalankan si bumi ini ke depannya. Gitu. Pesannya itu aja. Jadi kalau kalian tidak merubah apapun, jangan berharap kalian bisa menikmati air yang bersih lagi, udara yang bersih lagi. Jangan berharap juga masih bisa menginjak kaki di bumi, karena 2030 kalau tidak berubah apapun, buminya nggak ada. Oke, semoga harapan-harapan dari Kak Derus tadi kita sebagai generasi muda dapat melaksanakan itu semua ya untuk demi keberlanjutan bumi ini gitu ya. Amin. Indonesia kita tercinta. Oke, Sobat Alfa, dimulai tadi kita udah bahas nih mengenai saling ID sampai kita membahas teknologi ramah lingkungan yang diciptakan oleh saling ID dan tim. Seperti yang tadi tuh disingkatnya adalah RVM ya. Dari cerita yang di-share Kak Derus memberi kita semua pemahaman nih Sobat Alfa, bahwa hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya bisa berdampak besar loh untuk lingkungan kita. Jadi Sobat Alfa, mulai sekarang kita bisa banget nih terlibat aktif mulai dari hal kecil membuang sampah pada tempatnya dan mengajak teman-teman untuk tetap peduli dengan lingkungan sekitar dan tentunya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ya di sekitar kita saat ini.
Oke, aku juga mau ngingetin ke kalian nih, untuk jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Meskipun diterpa banyaknya kesibukan yang kalian hadapi, mungkin itu aja sih ya untuk hari ini ya Kak. Iya. Terima kasih banyak ya Sama-sama, Kak untuk sama-sama. udah datang di acara Iya. kami gitu. Terima kasih kembali Rasanya sudah mengundang. iya seneng banget sih hari ini aku bisa bertemu langsung dengan kakak gitu. Iya, Soalnya aku seneng kemarin tuh aku cuman bisa lihat di sosial media ya. Sumpah keren banget sih kak. Aku udah stalk juga mengenai Saling ID. Mungkin itu aja ya guys, Sobat Alpha. Oke, buat nemenin kalian kembali beraktivitas nih, ini dia lagu Every Summertime dari Niki. Semoga bisa bikin mood kalian makin happy dan semangat ya. Aku Desnira pamit undur diri, sampai ketemu di Brainwave selanjutnya. Enjoy the music, happy listening and see you kak. Bye semua, terima kasih. This is brainwaves powering your mind on radio.